Sepanjang minggu malam, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Sudin Jakarta Timur berjibaku memadamkan api yang membakar 400 bangunan yang berada di 5 RT di Pasar Gembrong, Cipinang Besar, Jakarta Timur. 25 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah dan langsung menyambar bangunan lain yang terbuat dari kayu. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena terkendala sumber air. Selain itu, upaya pemadaman lebih sulit dilakukan karena banyak warga yang menonton. Sampai saat ini 25 unit ambil daftar ke TKP, kita juga dapat suplai dari Basura untuk air. Hanya kesulitan satu, suplai airnya. Sumber airnya kita sangat-sangat berkurang. Ditambah lagi masyarakatnya tadi awal-awal sangat-sangat tidak kondusif, sehingga sangat-sangat mengganggu daripada tugas kami dari pemadam kebakaran. Pasca kebakaran, kini 1.500 warga yang terdiri dari 450 keluarga mengungsi di 3 tenda pengungsian yang didirikan. Tidak sedikit warga yang kembali ke rumah untuk mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Tas, terus sebagian anak baju-baju anak bayi, tapi ada alhamdulillah ke bawah. Iya, ke bawah. Itu kebawahnya tadi Ibu ambil lagi atau semalam sempat dibawa, Bu? Tadi pas dengar katanya itu masih bisa diambil. Nah, saya ambil ke bawah sama anak saya, mantu saya semuanya tuh. Ya sedih banget sih sebenarnya ya. Saya juga kaget, saya nggak nyangka bisa kejadian begini. Ya gimana? Ya mau ngomong apa lagi, orang udah kejadian begini ya. Ya kita ambil hikmahnya aja ya. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Namun, kebakaran di Pasar Gembrong tak hanya menghanguskan tempat tinggal. Mata pencarian warga yang berdagang di Pasar Gembrong juga turut lenyap. Padahal, momen 1 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri menjadi waktu yang ditunggu pedagang untuk mendapatkan pemasukan lebih. Kini polisi dalam penyelidikan penyebab kebakaran. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya, kebakaran yang menghanguskan lebih dari 100 kios penjual mainan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Rizka, pasca kebakaran yang terjadi, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab kebakaran? Ya, Juno, terkait penyebab kebakaran hingga saat ini belum ada informasi resmi. Namun jika dikatakan oleh Ketua RW dan RT di sekitar ini, dikatakan bahwa api ini diduga berasal dari rumah salah seorang warga dan kemudian menjalar ke bangunan-bangunan lainnya. Namun dari pihak kepolisian juga akan menurunkan tim Inafis untuk mencari tahu begitu, untuk menyelidiki apa sebab dari kebakaran ini sebenarnya begitu. Nah, setelah akhirnya kepolisian mendalami dan juga menyelidiki penyebab dari kebakaran ini, maka kemudian akan diinformasikan kepada kita semua begitu, Juno. Nah, kemudian api ini menjalar dari rumah satu orang warga ke rumah lainnya. Setidaknya ada 400 rumah warga dan 40 toko yang terbakar begitu. Dan kemudian beruntungnya tidak ada korban jiwa begitu, Juno. Namun yang sangat kita sayangkan sekali adalah terbakarnya toko-toko mainan di sekitar ini. Saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana saat ini kondisi dari toko-toko mainan yang ada di Pasar Gembrong ini, Juno. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun ditaksir dari kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah, mengingat bahwa ada 400 bangunan yang terbakar dan kemudian ada 40 toko mainan penuh dengan isi-isinya, barang-barang dagangan para penjual ini juga ikut terbakar. Hal ini sangat menyedihkan sekali, Juno, karena memang mengingat momen menjelang Ramadan. Para pedagang ini harusnya bisa mendapatkan pemasukan lebih atau perputaran ekonomi menjelang bulan Ramadan ini akan lebih mendapatkan pemasukan lebih begitu maksud kami. Nah, kemudian meski sudah diberikan garis polisi oleh kepolisian, namun dari warga ini masih tetap ingin mengais dari barang-barang dagangan mereka yang masih bisa diambil dan dijual kembali begitu. Nah, kami juga tadi sempat berbincang dengan salah seorang warga, diungkapkan bahwa mereka ini masih mencari atau mengais barang-barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan begitu, Juno. Dan kemudian jika kami sempat berbincang juga dengan salah seorang
warga pengungsian ini dikatakan bahwa mereka ini kehabisan, maksud kami kehilangan seluruh barang-barang mereka dan hanya bisa membawa barang-barang yang ada di badan mereka pada saat itu begitu. Nah kemudian saat ini dapat Anda lihat di layar kaca Anda semua saudara bahwa ini merupakan salah seorang pedagang yang masih mencari puing-puing dari mainan dagangan mereka untuk harapannya bisa dijual kembali begitu. Nah jika bisa kami sampaikan juga saudara, dikatakan bahwa memang dari Pasar Gembrong ini merupakan salah satu destinasi tujuan liburan Lebaran begitu, karena dikarenakan Pasar Gembrong ini merupakan pasar pusat mainan di Jakarta yang bisa mencapai omset seharinya mencapai 50 hingga 80 juta rupiah pada sebelum masa pandemi begitu. Nah kemudian pada masa pandemi tahun 2019 dan 2020 para pedagang ini omsetnya menurun hampir sepertiga dari pendapatan mereka pada sebelumnya begitu Juno. Ya Rizka, untuk saat ini kita ketahui bahwa Pasar Gembrong dikenal sebagai salah satu pasar mainan terbesar di Jakarta. Lalu hingga saat ini para pedagang tentu kehilangan mata pencariannya terutama menjelang Lebaran. Lalu apakah sudah ada solusi dari Pemprov DKI terkait hal ini? Ya Juno, tadi memang benar Gubernur dari Provinsi DKI Jakarta sempat meninjau langsung ke lokasi ini dan kemudian menyapa dari para pengungsi-pengungsi yang ada di lokasi ini dan juga menyapa pedagang-pedagang ini. Disampaikan oleh Gubernur Anies bahwa pemerintah akan memfasilitasi para pedagang ini untuk dapat mengajukan kredit dengan mudah begitu untuk menjadi modal usaha mereka lagi begitu. Nah selain itu mengingat menjelang Lebaran ini dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pasar Jaya akan membuat pasar sementara begitu. Jadi sehingga para pedagang ini tetap dapat berjualan, harapannya tentu dapat mengembalikan pemasukan mereka yang sempat hilang karena pandemi dan juga karena musibah kebakaran saat ini begitu. Nah mari kita simak sejenak kutipan wawancara kami dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan berikut ini. Kemudian kepada para pedagang yang ada di sekitar sini, karena ini kawasan Pasar Gembrong, mereka disiapkan tempat berjualan di kawasan pasar. Tidak jauh dari sini sudah ada 40 kios yang disiapkan dan jumlah pedagangnya juga 40 ya Pak? Siap. Jumlah pedagangnya juga 40 yang terdampak, jadi insya Allah bisa langsung disiapkan di situ. Plus diberikan juga bantuan nanti modal kerja untuk mereka yang terdampak agar mereka punya bekal awal, modal awal untuk memulai lagi, apalagi ini menjelang akhir Ramadan yang sebenarnya perputarannya perekonomiannya agak tinggi. Nah Juno, memang disampaikan tadi oleh Gubernur Anies Baswedan bahwa pemerintah melalui Pasar Jaya akan segera mendata 40 pedagang yang memiliki kios di Pasar Gerbong Jakarta Timur ini dan kemudian pemerintah juga akan menyediakan pasar sementara untuk para pedagang ini dapat berjualan menjelang Hamis Minggu Lebaran ini. Dan kemudian memang memasuki Hamis Minggu Lebaran ini harapannya para pedagang ini dapat mendapatkan masukan menutupi kerugian-kerugian mereka yang mereka alami selama 3 tahun terakhir ini, Juno. Baik, semoga solusi ini dapat menjadi membantu bagian dari para pedagang agar dapat berjualan kembali di pasar sementara dan juga rehabilitasi terkait dengan Pasar Gembrong ini dapat dilakukan. Terima kasih rekan Fedriska Ananda dari Jatinegara, Jakarta Timur.